warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirat ummahat, juga sebagian bapak-bapak yang hadir, yang semoga Allah merahmati dan menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita sedemikian banyak, sehingga apabila kita mau menghitung tentu sulit kita menghitungnya, seperti firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Misalnya saja nikmat bernafas. Menurut para ilmuwan, kalau kita menarik nafas itu kita butuh 0,5 liter oksigen dan nitrogen. Kemudian sehari entah berapa tarikan nafas yang kita lakukan. Ada yang menghitung, ya, kalau kita hitung 1 liter oksigen itu sama dengan 20.000, sekarang mungkin lebih ya Bu ya, mungkin 25.000. Ini ada yang kerja di rumah sakit nggak Bu jenengan? Mungkin tahu harga tabung oksigen. Ya, itu dihitung oleh para ahli menghitung. Nafas kita sebulan itu, kalau seandainya disuruh beli, biasanya disuruh beli ya, beli oksigen, itu butuh dana 5,3 miliar rupiah. Kita baru bernafas itu sesasi butuh duit 5,3 miliar rupiah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggratiskan semua itu. Itu baru nafas, saudara. Belum jantung, belum ginjal, belum, masya Allah. Belum yang paling penting lagi, nikmatul iman wal Islam, yang sebagai sumber as-sa'adah, kebahagiaan keselamatan di dunia ilal akhirah. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Kita masih pada tema memunculkan generasi tangguh, ya, yang kita ambil dari langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana muncul generasi hebat, generasi sahabat. Dari beberapa referensi, ternyata memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah bagaimana beliau menekankan, menghunjamkan aqidatut tauhid, iman yang kokoh, dimulai dengan pendoktrinan atau pentalqinan, penguatan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemarin sudah kita bahas bahwa la ilaha illallah yang Rasulullah tancapkan ke dada sahabat itu adalah kalimat yang kemudian mampu mengubah rasa, hati, jiwa para sahabat, yang akhirnya mereka hanya menghamba kepada Allah. Akhirnya mereka hanya menyerahkan urusan tawakalnya hanya pada Allah, cintanya pada Allah, takutnya pada Allah, yang kemudian mereka menjadi manusia-manusia yang berprinsip inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Inilah kalimat tauhid, syahadat yang karena kualitasnya, nilainya sampai Nabi kita menceritakan bobot kalimat ini lebih berat dibanding langit dan bumi yang 7. Jika kalimat itu disebut dengan benar. Nah, problem hari ini kaum muslimin sudah bersyahadat tapi belum merealisasikan nilai-nilai syahadat itu sendiri. Masih ngeyel sama Allah, masih tawakal sama sebab, bukan benar Rabbul Asbab, masih berharap kepada manusia, masih kalau ada problem kesulitan hidup bukan kepada Allah lujuknya kembalinya, tapi masih kepada mungkin dukun gitu ya. Ini problem ini. Harusnya ahlu tauhid bukan seperti itu. Kenapa terjadi? Ya pemahaman la ilaha illallahnya ini yang perlu dikuatkan, perlu dibenahi. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, dari kalimat inilah kemudian Allah memberikan sebuah permisalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ibrahim ayat 24. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Allah membuat permisalan kalimat yang thayyibah ini, kalimat syahadat ini kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang thayyibah, yang bagus. Bagaimana itu yang bagus? Asluha sabitun. Pohon yang bagus itu akarnya menghunjam ke bumi. Kemudian far'uha fis sama, batang-batang menjulang ke langit. Ini kalimat syahadat yang kemudian dari situ terbangun fondasi yang memunculkan ada ibadah yang kuat, akhlak karimah, dimulai dari akidah yang sahihah ini sendiri. Jamaah sekalian, kemudian dari kalimat syahadat Rasul tauhid kemudian juga syahadat Rasul. Mereka ketika mengucapkan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi manusia-manusia yang saddaqa bima akhbara, membenarkan kabar dari Rasulullah, kemudian menjadi ittaba'a bima syara'a, mengikuti syariat-syariatnya, dan yadudu an sunanihi. Beliau juga membela, mereka juga pembela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat tauhidnya menumbuhkan ikhlasul ibadah lillah, semua miliknya itu untuk Allah. Ya gitu ya. Ibu-ibu ini punya apa? Punya anak, harus untuk Allah. Gitu. Punya suami, untuk Allah. Punya harta, untuk Allah. Karena qul inna sholati wa nusuki, ini janji syahadat kita itu harusnya ikhlas untuk menghamba kepada Allah. Sehingga orang yang sudah benar syahadatnya, hidupnya itu hanya bagaimana Allah ridho, bagaimana aku bisa masuk surga. Begitu pikirannya, begitu pikirannya begitu. Kemudian tadi ya, syahadat Muhammad Rasulullah akhirnya membenarkan semua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lihat awal-awal dakwah Rasulullah. Ketika itu kita tahu Nabi mendapat banyak cobaan di tahun ke-13 ya, salah ya, Amul Huzni, atau tahun berapa itu Hijriah. Pamannya yang sangat membelanya wafat. Meskipun ini pamannya tidak Islam ya. Istrinya tercinta Khadijah bintu Khuwailid juga wafat. Maka disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemudian Rasulullah dihibur Allah dengan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Yang perjalanan dari Mekah ke Palestina, kalau zaman itu membutuhkan waktu paling tidak 40 hari 40 malam. Belum dari Palestina ke langit, malah tidak terbayang. Tapi Rasulullah SAW cerita semalam telah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Ini menjadi kesempatan bagi orang kafir musyrikin Quraisy untuk mendelegitimasi
kenabian Rasul. Ini orang ngarang, maunya begitu. Akhirnya yang pertama disasar adalah sahabat Abu Bakar dengan harapan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi tidak percaya dengan Nabi. Cerita orang-orang Quraisy segera menemui Abu Bakar yang habis dari dagang, panggil Abu Bakar, ini ada berita heboh ini. Apa ini? Itu tuh temanmu itu. Semalam mengaku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Siapa yang ngomong seperti itu? Muhammad temanmu. Muhammad yang ngomong. Iya, kalau Muhammad yang ngomong, lebih dari itu aku percaya. Semuanya buat kaget. Inilah contoh keimanan. Kalau sudah Muhammad Rasulullah, apapun yang dari Rasul, wahyu terima. Karena kita tahu jaminan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsu. In wa illa wahyu yuha, semua yang wahyu yang diwahyukan. Ini sadaq akhbar. Sampai ya teman sekalian, ketika perang Ahzab. Dan ingat perang Ahzab ya. Perang antara Kanjeng Nabi SAW bersama para sahabat dikepung oleh sepuluhan ribu ya, pasukan-pasukan gabungan dari Quraisy, dari mana lagi itu, Ghatafan dan banyak lagi. Sementara dari dalam kota Madinah Yahudi bersekutu dengan ini kaum musyrikin Quraisy. Betul-betul suasana yang berat. Mereka menggali parit untuk mengikuti siasatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kelaparan. Terus sampai ada batu besar itu para sahabat sudah tidak kuat, mau nutuk itu sudah kuat karena berat sekali. Akhirnya Nabi yang turun tangan. Nah, ketika Nabi turun tangan, dipukul tuat, tiba-tiba kayak ada api yang muncrat apa betul ya? Semburat ya, langit puas. Kemudian Nabi bersabda kurang lebih, Allahu Akbar, istana-istana merah akan kita kuasai. Istana merah itu berarti ya ini ya, kalau tidak salah ini yang Romawi. Pukul lagi, muncrat lagi, istana putih kita kuasai. Persia. Waktu itu dua adidaya kan, Persia dan Romawi. Nabi bersabda saat kondisi umat Islam sangat lemah, makan aja nggak dapat. Sampai disebutkan dalam riwayat Nabi itu perutnya diganjal ya, lima kerikil. Para sahabat 3 kerikil kelaparan. Cerita nanti kita akan kuasai Romawi, kita akan kuasai Persia. Secara logika saat itu apa bisa makan aja nggak kuat gitu kan? Tapi karena sahabat itu sangat kuat imannya, mereka takbir Allahu Akbar, yakin semua. Dan ternyata pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang beliau sampaikan terjadi. Dua hidayah takluk di bawah kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini para sahabat, tidak ada keraguan sama sekali. Makanya ibu sekalian bahwa mestinya kita ini sebagai muslim hidup ini ya wis pokoknya Quran, hadis itu ya. Ulama sebagai pensyarah. Antum mau apa? Maka Nabi ditanya, Ibu Aisyah tanya, ya Rasul, ya Ibu Anda Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Karena khuluqu Quran. Gitu. Misalnya apa? Gimana tahu cara mendidik anak-anak? Buka aja. Oh, cara didik anak-anak itu ternyata surat Luqman misalnya. Oh, dimulai dengan akidah, dengan birrul walidain, akhlak. Ikuti, itu gaya Quran. Nah, misalnya apa? Perdagangan. Rasulullah menyampaikan kalau ada dua pedagang bertemu sodako, kalau dia jujur, burika bai'ihima, oh diberkahi dagangnya, berarti harus jujur. Begitu. Kalau kita sudah muslim yang baik, mesti akan seperti itu, dan insya Allah akan baik. Maka antum lihat, meskipun muslimin Palestina dikhianati, digenosid oleh Zionis, tapi mereka masih berpegang kepada Quran dan Sunnah, sehingga ketika mereka menangkap para tawanan tidak disakiti sebagaimana orang-orang Zionis menyakiti muslimah Palestina. Kenapa? Ikuti Quran. Karena di Quran itu kita
orang Islam kalau menghadapi tawan disuruh apa? Yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Disuruh ngasih makan yang disenangi kepada asiro. Asiro tawanan perang. Ini. Jadi semoga kita bisa juga ya menjadi orang-orang yang pokoknya hidup kita ini Qur'ane piye, hadisnya piye gitu. Tentunya nanti ketika butuh khilafiyat dalam artian pendapat-pendapat dalam masalah fikih terutama ya kita ngikuti para ulama-ulama yang memang ahli dalam mengambil istinbat hukum. Baik, jadi itu kemudian menjadi pengikut Rasul yang luar biasa, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Para sahabat betul-betul mereka mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, mereka melaksanakan perintah Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat apa itu, Bu? Al-Hasyr ya. Kalau tidak salah ayat 7 nanti dilihat ya. Kalau nggak 7 8. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Yang Rasul datangkan, beliau bawa, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul larang, tinggalkan. Misalnya di Jawa sini, Jawa Tengah, apalagi Solo. Ketika saya masih kecil, itu banyak ibu-ibu yang kalau kondangan itu pakai rambut apa itu yang gede itu, apa konde ya, konde, rambut palsu konde itu. Nah ternyata kita baca hadis, ternyata Rasulullah melaknat al-wasilah. Wasilah itu apa? Orang yang suka menyambung rambutnya, kita tinggalkan. Alhamdulillah sekarang sudah jarang ya orang pakai konde-konde itu ya. Jarang, masih banyak, Bu. Di sekitar antum masih ada orang-orang pakai konde-konde itu, masih ada. Dan tidak ada ya? Alhamdulillah. Generasi baru ini sudah nggak ada ya. Ya, sekarang alhamdulillah banyak perkembangan kebaikan. Misalnya begitu. Dan macam-macam. Nah, makanya termasuk Nabi sangat mengingatkan kepada kita, karena di akhir zaman itu nanti kalau sahabat dididik mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih kekafiran, di akhir zaman justru banyak orang Islam yang mengikuti orang kafir meninggalkan Rasulullah. Sekarang aja kita lihat, beliau pernah bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwan bihadwin. Kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Hadwan bihadwin, dhira'an bidhira'in. Ya, akan setapak demi setapak, sehasta demi sehasta. Hatta dakhalu juhra dhabbin wa dakhaltumuha. Sampai nanti kalau mereka itu memasuki lubang biawak, kamu pasti ikut. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara. Dalam riwayat lain, Ar-Rum wal Furs. Siapa lagi? Nah, ini yang hari ini juga kita perlu kembali tegaskan kepada keluarga kita, bahwa konsekuensi syahadat Rasul itu adalah ikutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan budaya-budaya Barat atau Timur. Yang hari ini banyak anak-anak kita terbawa dengan gaya-gaya orang-orang kafir ya. Anak-anak muda kita, remaja-remaja kita ya, bagaimana cara mereka berpakaian, cara bersikap, dan macam-macam, banyak yang mengikuti budaya-budaya kekafiran. Seorang yang bersyahadat, dia akan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Apa yang beliau perintahkan diikuti, yang dilarang ditinggalkan. Ini tasbit akidah di level awal, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang Rasulullah sampaikan kemana-mana, ke pasar-pasar, ke perkumpulan di Ka'bah, ke tempat-tempat yang mungkin disampaikan untuk pendasaran awal. Nah, setelah itu selama 13 tahun di Makkah, ayat-ayat Quran yang turun isinya adalah tentang akidah, keimanan. Nanti baru yang sekitar berapa di 10 tahun di Madinah berisi tentang syariat.
ahkam, tapi yang awal tuh banyak akidah. Surat inilah juz amma, juz 29, 28 Al-Ahqaf itu ayat-ayat tentang akidah ditasbih oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir. Ini juga besar sekali pengaruhnya. Orang yang sudah kuat imannya kepada hari akhir itu, jadi dia itu hidupnya itu lebih memikirkan hari akhirnya dibanding dunianya. Ya. Dan inilah yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi yang di Rasulullah. Rasulullah sering kadang-kadang jalan gitu ya ke pasar. Beliau ambil seekor keledai yang mati. Sudah mati diangkat. Beliau sampaikan, siapa yang mau hadiah bangkai keledai ini? Ya, misalnya jenengan dikasih wong, Bu, mau boten niki gratis. Apa itu, Mbak? Ayam mati. Kan nggak mau gitu. Untuk apa? Nih keledai mati. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, untuk apa? Kalau dia mati, kok dikasih, kok disuruh beli, dikasih aja kamu nggak mau, untuk apa? Kemudian Nabi beritahukan bahwa dunia itu di hadapan Allah tidak lebih berharga daripada keledai mati di hadapan kalian. Ini untuk membuat manusia ingat akhirat. Kemudian kalau kita baca Quran, berapa banyak ayat tentang kesesatan neraka, tentang jannah, supaya kita ribatun ilal jannah, semangat ke surga dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dari sini itulah takwa nanti. Muncullah takwa karena kita menjadi orang yang pengen beramal soleh, mengharap pahala Allah, bukan karena urusan balasan manusia. Meninggalkan kemaksiatan juga karena takut dengan azab Allah, bukan karena takut sama manusia. Ya. Seorang suami atau seorang istri, ada banyak perempuannya ini, seorang istri ditinggal suami, ada yang WA teman lama, ya, mungkin waktu SMA, yang kalau tidak hadian bisa apa itu namanya, CL apa itu, cinta lama bersemi kembali, CLB apa itu, CLBK ya, CLBK bisa muncul. Tapi kalau seorang akhwat yang sudah ngaji, dia takut sama Allah, dia tahu zina itu saya besar sekali, nanti ditaruh di kuali, dibakar oleh api dengan telanjang bulat, mau apa, naik ke atas, turun lagi, bakar lagi, terus dia takut seperti itu. Dia takut untuk azab Allah besar, dia nggak akan membuka pintu itu. Itu contoh. Kenapa tidak buka? Karena dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu kita ceritakan ada seorang tabi'in ya, Atha bin Yasar rahimahullah, didatangi perempuan cantik, digoda, tapi dia malah menangis dan berkata, ya ima Allah, ittaqillah, ittaqin nar, wahai Allah, takutlah pada Allah, takutlah neraka Allah. Apakah kau rela tubuh kita, kulit kita ini akan dibakar oleh api neraka jahanam? Gitu ya, teringat dengan azab Allah. Nah, tasbit keimanan penting sekali, iman dari akhir. Maka Al-Quran, Nabi SAW selalu mengarahkan para hamba, sahabat-sahabat dengan mengingat akhirat, sehingga mereka teringat betul dengan urusan akhirat, sehingga dunianya ini memang hanya untuk mencari bekal akhirat, bukan untuk menikmati dunia secara bebas. Dia bekerja, dia kesal untuk dunia, memang untuk modal supaya nanti dia akan selamat, karena dia sadar hidupnya cuma sebentar, mata'un qalil, gitu, sebentar, sehingga dia berusaha memperbanyak bekal akhirat, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang semangat untuk kebaikan lillahi ta'ala. Ini akidahnya mempengaruhi jiwa dan gerak seperti itu, membentuk mental, karena mereka diajari dengan apa, dengan iman kepada takdir, dan ini diajarkan sejak kecil. Antum masih ingat kan hadis Nabi ketika Rasulullah SAW sedang jalan-jalan bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mungkin yang umurnya 7 tahun gitulah, gulam. Beliau nasihati sejak kecil, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Hai anakku sayang, anak kecil, anakku, ihfazillah, jaga Allah, yahfazka, Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidu jaga,
jaga Allah, kau akan mendapati Allah di hadapan. Wa'lam anal ummata law ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah sekiranya seluruh manusia bersatu padu untuk memberimu manfaat, tidak mungkin terjadi kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Walau istamat ala yadurruka bi syai'in, walau seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Tidak mungkin terjadi kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Telah diangkat pena, telah kering lembaran-lembaran. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang jatahmu tidak mungkin meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Yang tidak jatahmu tidak mungkin menimpamu. Ini akidah keyakinan yang buat dia tenang. Seperti sekarang ini kita melihat saudara kita di Gaza begitu tegarnya menghadapi kehidupan dengan keyakinannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau tekankan terus pada pendidikan sahabat, tekankan. Makanya ini perlu ibu sekalian, kita sering ngomong-ngomong dengan istri kita, keluarga kita, suami kita tentang masalah keimanan seperti ini, ya, agar nanti keluarga itu betul-betul menguat keimanannya. Karena ini hal yang paling mendasar sebagai model hidup dunia sampai akhirat. Karena kalau ingin hayatan thayyibah itu syaratnya amilus solihat wa huwa mu'min, suka amal soleh dengan dasar dia beriman, maka Allah berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia apalagi di akhirat. Ini proses tarbiyah Nabi yang berkelanjutan. Makanya mestinya anak-anak kita jangan sampai ya mendapat pendidikan tanpa ada masalah akidah ini. Disekolahkan yang mungkin bahasa Inggrisnya jos internasional gitu ya. Mungkin bahasa Jepangnya, tapi lihat ini ngajari iman apa tidak. Kalau tidak, kita khawatir anak-anak kita jadi hilang dari peredaran keimanannya. Nanti kelihatannya hebat di dunia, tapi di akhirat kita musuhan sama anak-anak kita. Anak-anak kita menuntut kita. Kenapa? Dulu saya nggak diajari iman, gitu. Karena ini hal yang paling mendasar. Yang menyatukan kita dengan anak-anak kita bukan bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Jepangnya, bukan bahasa Jermannya, tapi imannya. Ini bukan berarti saya tidak perhatian dengan masalah ilmu dunia, tapi yang pertama itu. Jadi apa ada urut-urutannya? Yang pertama apa? Yuk iman ini. Gitu. Nanti baru yang lainnya, keterampilan itu silakan. Baik, itu ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW dalam bentuk karakter generasi tangguh itu dengan tasbitul iman. Maka ya kita harus kuatkan iman kita kalau pengen tangguh menghadapi kehidupan, tidak gampang cengeng gitu ya, tidak mudah mengeluh, semangat dalam beribadah. Semua itu akan kuat ketika iman kita terus kita pompa. Dengan apa pompanya iman ini? Ya dengan seperti ini, menghadiri majelis-majelis kajian keimanan. Kemudian ya akrab dengan Al-Quran dalam bentuk tadabbur, bukan hanya membaca ya, membaca dan memahami isinya. Karena di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat tentang keimanan. Kemudian mencoba mengkaitkan kehidupan ini dengan banyak mengingat di akhirat. Akhirat itu adalah bagian dari keimanan kita pada hari akhir. Dan berdoa pada Allah agar diberi Allah iman yang kuat. Paling tidak, moga-moga sudah hafal semua doanya Nabi. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sudah kehafal apa dereng ini? Dereng. Ini bagus sekali. Ya Allah, cintakan kepada jiwaku keimanan. Hiaskan iman dalam jiwaku ya Allah.
bencikan kepada jiwaku kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu penting dihafal ya. Kita tulis atau kita hafal sekali langsung hafal? Ya, saya dikte, yang bisa nulis ya, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Allahumma habib, Allahumma habib, habib pakai tasdid ba-nya. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu, zayyin hiasi, wa zayyinhu fi qulubina, wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih, dari kata karoha, karrih pakai tasdid. Wa karrih ilaina, wa karrih ilainal kufra, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, pakai ain ya, wal isyan, ain shad, wal isyan. Waj'alna minar rasyidin. Ya, mungkin ada yang ini Bu, ada satu yang coba baca tulisannya, saya ceknya biar pasti benarnya gitu. Pakai mic dibaca, nanti nek salah kan saya beneri biar nanti tidak salah. Ada yang membaca? Silakan Mbak, mungkin pakai mic biar pasti benernya. Allahumma habibani ilaina Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan. waj'alna minar rasyidin. Ya, isyannya pakai shad ya, bukan shin. Isyan. Yang lainnya sudah benar ya. Ya Allah, artinya sudah tahu apa diterjemahkan? Ya Allah, Allahumma ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Koma, dan hiaskanlah keimanan itu, dan hiaskanlah keimanan itu
ke dalam hati kami, ke dalam hati kami. Titik atau koma boleh. Dan bencikan kepada kami, dan bencikan kepada kami kekafiran, kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami, dan jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat petunjuk, termasuk orang yang mendapat petunjuk. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada kita agar iman kita semakin kuat. Bisa dibaca, tidak ada aturan khusus, silakan di sholat, tahajud, atau kapan tafadhol. Baik, itu jamaah sekalian tentang bagaimana memunculkan generasi tangguh dengan pengokohan iman. Kemudian yang kedua, generasi tangguh muncul dengan apa? Melaksanakan mentarbiyah jiwa, yaitu dalam bahasa lainnya melakukan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Kanjeng Nabi mendidik generasi sahabat, selain akidah dikokohkan, tazkiyatun nafas dikuatkan, pensucian jiwa. Itu yang kedua ya. Cuma ini nanti tazkiyatun nafas ini agak banyak, ini butuh beberapa waktu lagi, sekali atau dua kali. Maka mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang bertanya Bu ya, saya persilakan ada yang bertanya tentang bab pertama atau bab lain tidak apa-apa. Tapi yang kedua nanti kita akan bahas tentang apa itu tazkiyatun nafas, bagaimana bentuk-bentuk tazkiyatun nafas yang digemblengkan Rasul kepada generasi sahabat untuk juga kita ikuti bagi kita dan keluarga kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya, kalau nggak ada ya langsung. Lanjut ya, berarti ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan. Tes ya, kita loh. Mati. Kayaknya batunya Ibu. Batunya mau habis nih. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk yang kedua, Rasulullah SAW dalam mendidik sahabat juga generasinya tangguh itu menguatkan tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus atau mana dalil bahwa Nabi itu melakukan kegiatan tazkiyatun nufus? Nanti jenengan buka di antaranya surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya, itu ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Itu ayat surat Jumu'ah ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan jiwa mereka. Itu diantara dalil bahwa Nabi tugasnya adalah melakukan amal tazkiyatu an-nafs, zakim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, dan mengajari Alkitab dan As-Sunnah meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat 2 Bu ya, betul? Ayat 2 ya, itu dalil bahwa Nabi di dunia ini tugasnya diantaranya adalah melakukan tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs itu apa hakikatnya? Membersihkan jiwa itu hakikatnya apa? Itu ada 2 amal. Kalau bahasa Arabnya itu gampang. Yang pertama amal tahliyah. Yang kedua amal tahliyah. Yang pertama pakai kho, tahliyah, kho. Yang kedua tahliyah pakai ha. Apa artinya? Tahliyah pakai kho itu artinya mengosongkan. Tazkiyatun nafs itu bagaimana mengosongkan jiwa, mengosongkan hati dari hal-hal yang buruk. Misalnya apa? Syirik, dosa, takabur, sifat-sifat buruk jiwa itu dihilangkan. Kemudian tahliyah. Tahliyah itu apa? Menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang mulia. Inilah yang dikerjakan oleh Nabi kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga jiwanya dibersihkan dari kotoran, kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Makanya generasi ini generasi yang luar biasa karena memang jiwanya tertazkiyah dengan baik. Nah, apa kira-kira langkah tazkiyatun nufus tadi? Pertama tadi ya, akidah dibenahi tadi masuk ke situ. Kemudian untuk mengosongkan jiwa dari kotoran-kotorannya, Nabi sangat mengasung istighfar. Istighfar. Kenapa? Karena dosa itu akan menutupi hati. Hitam. Kalau itu enggak dibersihkan, maka lama-lama hatinya jadi gelap. Kalau sudah gelap, nanti akhirnya tidak bisa menjadi sumber kebenaran, bahkan melenceng, bahkan kebalik. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Ada nggak orang-orang yang waling-waling gitu? Ya itu karena hatinya terlalu gelap, kebanyakan dosa. Nabi bersabda, innal abda idza aznaba nuqitat fi qalbi nuqtata sauda. Seorang hamba itu kalau berdosa, itu hatinya dikasih noktah hitam oleh Allah. Idza taba wastaghfara saqula qalbuhu. Kalau dia bertobat, dia istighfar, hatinya jernih kembali. Idza zadat. Kalau dia nambah dosa terus, zadat, bertambahlah titik-titik hitamnya, hatta ta'luwa qalbuh, sehingga memenuhi rongga hatinya. Fadzalika ron alladzi qala ta'ala, itulah ron, penutup yang Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan tutupan itulah yang menutup hati mereka gara-gara perbuatan mereka sendiri. Maka kalau wong kok diomongi wangel, kemungkinan apa itu? Kokean dosa. Maka biar dosa enggak kokoyan, apa langkah kita? Tobat dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan
bahwa beliau itu anla astagfirullah fil yaum mi'atu marrah. Ini Rasulullah. La astagfirullah wa atubu ini, saya beristighfar bertobat pada Allah sehari itu mi'atu marrah, 100 kali. Itu kanjeng Nabi yang nggak punya dosa. Maka ini harus kita perbanyak istighfar. Tuba kata Rasulullah. Tuba liman kana fi sahifatihi istighfarun katsiran. Beruntunglah orang yang di lembaran-lembaran catatan amalnya banyak kalimat-kalimat istighfar. Dan ini bukan hanya membersihkan kotoran, bahkan mendatangkan barokah. Jenengan kalau ada nggak ini yang belum punya anak? Sudah punya anak semua ya? Yang sudah nikah? Nah, pernah suatu ketika Imam Hasan Basri rahimahullah didatangi sama orang, wah Imam, kebun kami ini kering kerontang, nggak ada buah-buahnya, apa solusinya? Jawabannya beliau apa? Istighfar, mintalah ampun kepada Allah, istighfar. Datang yang lain, wahai Imam, sungai-sungai kami kering kerontang, nggak ada airnya, istighfar. Wahai Imam, saya sudah nikah lama nggak punya anak, istighfar. Jawabannya istighfar semuanya. Akhirnya para murid yang sejak tadi mendengarkan bertanya, wahai Imam, sejak tadi pertanyaannya macam-macam, jawabannya cuma satu, itu kenapa? Kata Imam apa tadi, Hasan Basri, saya ini tidak ngarang. Coba kau buka surat Nuh, disuruh buka surat Nuh ayat sekitar berapa itu Bu ya? 10 ya? 10 atau sampai 12 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Ghaffara, Maha Pengampun dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kau baik istighfar, Allah akan kirimkan kepada kalian ma'a midrara, air yang deras hujannya. Ayat 10 selalu ya. Coba dilihat 10, 11, 12 surat Nuh. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tambah kepada kalian harta benda yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ini sing rada wegah saiki ya, anak banyak. Ini yang hadir ada yang anaknya banyak apa sedikit semua ini? Ya. Anak banyak, harta juga banyak, harta banyak, anak banyak. Kemudian Allah berikan jannah, kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini janji Allah melalui dalam Quran sebutkan istighfar itu seperti itu. Bahkan jenengan kalau punya banyak problem, man aksal istighfar, ja'alahu Allah min kulli dzikin makhraja min kulli hamin wa min kulli hamin, apa itu ya? Agak lupa saya. Arabnya, tapi kalau itu begini, siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Yang baik memperbanyak istighfar, Allah jadikan sedihnya jadi gembira, sempitnya jadi longgar, dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi istighfar ini selain membersihkan hati juga banyak membuat kemudahan-kemudahan hidup. Karena apa? Dosa kita nggak menggenang di hati kita. Ya kayak kaca-kaca jendela masjid ini ya, kan bening-bening. Kenapa? Orang sing resiki. Coba nggak diresiki setahun, kayak apa jadinya kan gitu. Hati kita juga begitu. Maka saya mengajak diri saya karena juga sedang berjuang ini untuk ingat-ingat memperbanyak istighfar, dan jadikan untuk terus banyak istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim, minimal astagfirullahaladzim, mau dipanjang ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus sekali kita baca seperti itu, diperbanyak. Semoga Allah hapus dosa-dosa kita,
sekaligus Allah berikan kemudahan hidup kepada kita semuanya. Istighfar pada Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat, istighfar. Sehingga apa ya tadi, dosa-dosa tidak mengendap dan menghitamkan hati. Karena kalau sudah mengendap, menghitamkan hati, itu nanti dalam hadis disebutkan hati yang sudah kebal hitam itu kalkuzi mujakhian, kata Nabi. Seperti kendil terbalik. Kendil zaman dulu Bu ya. Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang kan kendilnya resik-resik karena pakai gas toh. Zaman saya masih kecil. Zaman ibu-ibu yang mungkin seusia saya masih kecil. Tahun berapa misalnya? Sing dhisik urung ana kendil gas itu tahun pira Bu ya? Sing ngasih nganggo tungku kayu itu loh. Tahun 85 dan 4 itu masih ya. Itu water hitam gitu karena tungku ya, kendil yang seperti itu. Hati yang banyak dosanya kayak itu hitamnya. Maksudnya la ya'rifu ma'rufan, sehingga akhirnya hati itu nggak tahu yang ma'ruf. Wala yungkiru mungkaron, dan tidak mengingkari yang mungkar. Ya, bahkan tadi kebalik, yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Ada orang kepengen jujur, dibilang apa? Sok suci. Ya kan? Diajak ngaji, urip kok cuma ngaji terus, mari sugih. Ya, ada aja apa ide-ide syaitoniah yang muncul karena memang hatinya telah ketutup. Maka ini harus hati-hati, harus memperbanyak istighfar pada Allah Ta'ala. Apalagi ibu-ibu ini dosanya itu gampang itu loh Bu. Ya, dengan ngamuk sama suami, malaikatnya ngamuk jadi, tapi kan gak kerasa. Nah, ibu-ibu kan apa namanya karena suaminya akrab gitu ya, jadi kadang-kadang lupa bahwa suami itu punya yang besar. Dia kadang-kadang misoi sakal PDW kan, apalagi mendolimi biasa, itu harus banyak istighfar. Bapak-bapak juga sama saja Pak ya. Semuanya istighfar pada Allah. Tapi dosa-dosa kita wanita ini kan peluang-peluangnya banyak kan, kata Nabi. Karena Nabi kan di neraka ya. Yang terbanyak di neraka siapa dalam penglihatan Nabi? Wanita kan? Kenapa kok banyak masuk neraka? Nabi ditanya, kenapa Rasulullah kok wanita? Padahal yang sregep ngaji wanita aja nih. Karena apa? Yakfurnal ashir. Yang pertama tuh yakfurnal ashir. Suka berani sama suaminya. Suka berani sama suaminya. Suaminya itu baik itu. Orang tahu sithik ngamuk. Kayak hilang semua kebaikannya. Itu penyakit wanita tuh itu yang harus hati-hati. Ini namanya yakfurnal ashir. Jadi suaminya tidak ada salah lama, salah sedikit langsung semuanya hilang ya Pak. Hilangnya elek etok itu, diamuk, salah-salahin. Itu penyakit wanita. Yang kedua apa? Yakfurnal lakna. Banyak melaknat, ngomel, ngomong secara bener, ngomong elek-elek gitu ya. Bu ngomongin tetangga, bu ngomongin apa anak, bu jelekin orang, itu juga penyakit wanita yang disebutkan Nabi memperbanyak wanita masuk neraka. Ini hati-hati karena saya juga semua harus hati-hati. Semua ini kan Nabi memberikan apa spesial untuk wanita supaya wanita itu hati-hati. Tapi yang paling baik di surga wanita apa laki-laki? Di neraka terbanyak wanita. Di surga yang terbanyak perempuan juga, karena di surga itu satu laki-laki minimal punya 2 istri. Jadi nanti jangan cemburu ya Bu ya. Karena di surga nggak ada cemburu lagi. Dihilangkan oleh Allah cemburunya itu. Kalau di dunia mungkin ya, kalau punya istri suami apa madu itu banyak cemburu, tapi di surga memang itu sudah karunia Allah dan wanita di surga tidak ada cemburunya. Gitu. Minimal 2 istri dari surga, nanti tambah istri dari dunia. Ada yang 70, ada yang 50, tergantung amalnya. Semakin soleh semakin berpulang punya istri banyak gitu, surga itu. Ya. Baik, yang pertama itu istighfar. Yang kedua, Nabi banyak mengajak para sahabat untuk zikrul maut.
Ya, majlisnya majlis dzikrul maut. Majlis ingat surga, ingat neraka. Supaya konsentrasi hidupnya betul-betul untuk persiapan menghadapi hidup setelah mati. Ini seperti yang disampaikan ketika Hamzah radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Ya Rasulullah, saya itu kalau bersama jenengan nih Rasulullah, seakan-akan neraka itu di depan mataku, surga di depan mataku, sehingga saya semangat beramal soleh. Tapi kalau saya kembali ke rumah, saya jadi bermain-main sama keluarga saya." Ini artinya apa? Nabi majlisnya majlis untuk mengingatkan akhiratnya kuat sekali. Ini yang menjadikan sahabat kemudian hidupnya itu betul-betul inna sholati wa nusuki, kan dia sadar hidup di dunia cuma sementara. Ini enggak golek modal urip selama-lamanya di akhirat, rugi kita. Mereka pikirannya begitu. Kuat pikirannya dalam jiwa mereka bahwa hidup ini memang harus untuk menyiapkan modal di akhirat. Apa yang kita miliki untuk modal akhirat? Entah dengan tasbih, zikir, dengan sedekah dan apa, semua amal yang kita lakukan ini bagaimana bisa menjadikan peluang bekal kita di akhirat. Itu yang terjadi. Jadi banyak ingat kematian, ya. Ini seperti Nabi sabdakan, aksiru zikra hadzimil ladzat, yakni al maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Disuruh banyak ingat mati. Nah, kadang-kadang kalau kita di tempat-tempat yang enggak wino ngaji nih, ngomong mati lah wedi, takut gitu. Ojo ngomong mati-mati dong, mati nang piye gitu. Mati itu sebuah realita yang mesti akan kita temui. Cuma kapan waktunya kita nggak tahu. Karena nggak tahu harus diingat-ingat, ben segera siap-siap. Dan itu akan membuat kita semangat dalam kebaikan. Orang yang banyak ingat mati, itu nanti dia akan semangat dalam melakukan amal soleh. Dia semangat dalam kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aksiru dzikra dzimillah, jadi penting sekali. Maka kalau ada orang meninggal, kita sampai diimimi Rasulullah yang ziarah ke tempat orang meninggal sampai nyolati dapat pahala sak gunung Kirot, gitu kan, paling gede itu. Yang sampai ke kuburan memakamkan 2 Kirot. Ini karena untuk ingat kematian. Nengok orang sakit, karena orang sakit itu kan ya orang mesti mati tapi dekat dengan kematian lebih gitu ya. Apa yang Rasulullah ingatkan? Orang yang nengok orang sakit, kalau pagi-pagi ini orang sakit, itu didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat sampai sore. Nengok sore hari didoakan malaikat 70.000 sampai pagi. Ini kan hasungan-hasungan untuk zikrul akhirat dan yang mendekatinya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Karena untuk mengingat innama tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan akhirat. Sak suge-suge orang duwe mobil, duwe macam-macam, engko ya paling-paling mlebu lubang 1 kali 2 meter. Ya. Pakaiannya cuma kain kafan. Teringat itu mengingat kematian. Maka Nabi sering sekali mengajak baik dengan Quran, ayat-ayat Quran, atau dengan hadis beliau, dengan fi'liyah keseharian, itu menghasung sahabat untuk zikrul akhirah dan kehidupan setelahnya. Yang inilah yang menjadikan mereka semakin bertakwa, dan akhirnya semakin bersiap-siap menghadapi hidup setelah mati. Mereka menjadi generasi yang tidak meninggalkan dunia. Mereka berjihad, mereka bekerja, mereka memimpin dunia, mereka menguasai sepertiga dunia, tetapi semua dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridho Allah agar nanti dikasih oleh Allah jannatun naim. Begitu, ya. Ini seorang muslim tuh ya begitu. Baik, ternyata sudah jam 2 lebih. Saya pikir sampai itu dulu Bu ya. Nanti kita bersambung lagi nggak apa-apa ya. Serial pendidikan Rasul ini kita bahas sambil kita nanti praktek dalam kehidupan kita, anak-anak kita, dan insya Allah juga kalau kami di pesantren nanti akan kami juga upayakan diperhatikan di
pendidikan anak-anak kami, insya Allah anak-anak pesantren. Demikian, kalau lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan.